Perkenalkan, nama saya Muhammad Saimuri dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Salatiga Fakultas Dakwah. Di sini saya akan sedikit mereview apa yang saya pahami dari jurnal atau artikel yang membahas tentang ilmu ekonomi syariah dalam kerangka filsafat. Untuk itu, dalam teori ini saya memiliki pemahaman ada 3 sudut pandang yang saya pahami. Ilmu ekonomi syariah masih memiliki persoalan mengenai keberagaman cara sudut pandang terhadap konsep keilmuan untuk kemudian disepakati dalam sebuah konsep yang sangat ideal. Diskursus terhadap konseptualisasi ilmu ekonomi syariah masih menjadi kajian menarik dalam kurun waktu terakhir. Nah, artikel ini menjadi bagian diskursus tersebut yang memberikan analisis konsep ilmu ekonomi syariah melalui pendekatan filsafat. Konsep ilmu ekonomi sendiri dari perspektif 3 cabang, yang mana ilmu filsafat yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi sendiri, ilmu ekonomi syariah merupakan perpaduan dari ilmu ekonomi murni dengan fikih muamalah. Ilmu ekonomi syariah dalam pendekatan epistemologi merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sementara secara aksiologi, ilmu ekonomi syariah adalah bermanfaat dalam membawa manusia mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat, diantaranya melalui kemaslahatan. Nah, analisis ilmu ekonomi syariah sendiri menggunakan pendekatan ontologis. Ontologi dalam ilmu filsafat memiliki makna tentang pengajian yang ada atau realita sejatinya dari suatu objek ke objek lain. Ilmu ekonomi syariah dalam perspektif ontologi sendiri merupakan suatu objek yang memiliki 2 ruang lingkup dan pembahasannya yaitu dalam disiplin ilmu ekonomi murni beserta disiplin fikih muamalah. Persoalan ini terletak pada mana? Pada bagian mengkombinasikan pemikiran ilmu ekonomi secara sekuler dengan pemikiran ekonomi dari kacamata fikih. Nah, yang bersifat sakral tentunya pemikiran ilmu ini ekonomi sekuler secara umum merupakan hasil buah pemikiran manusia. Sementara itu, ilmu ekonomi dari perspektif fikih muamalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sebagai contoh, misalnya, ilmu ekonomi sekuler dapat melihat kebenaran dari 2 sistem. Nah, ekonomi yang populer yaitu kapitalis ataupun sosialis, kan sangat jelas banget terlihatnya. Ilmu ekonomi syariah dalam perspektif epistemologis, kajian filsafat dalam aspek epistemologi oleh pemikir barat seringkali mendikotomi antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Kajian epistemologi dalam ilmu ekonomi syariah itu adalah penekanan pada bagaimana memperoleh ilmu itu. Nah, yang meliputi dasar, asal-usul, sifat, serta asumsi dari ilmu ekonomi syariah. Itu secara epistemologi, ilmu ekonomi merupakan hasil pengamatan empirisme dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang kemudian diabstraksikan ke dalam sebuah teori. Tahapan abstraksi ini yaitu mengaktifkan dari 3 kegiatan utama ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pada tahapan ini, abstraksi ini yaitu mengkuantifikasi dari 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu ada konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, ilmu ekonomi syariah sendiri dalam perspektif aksiologi. Secara aksiologisnya itu ilmu ekonomi syariah menekankan pada manfaat yang diperoleh. Nah, mencapai kemaslahatan selanjutnya melalui kemaslahatan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi syariah dalam perspektif aksiologi.
Nah, secara aksiologis, ilmu ekonomi syariah menekankan pada manfaat yang diperoleh, yaitu mencapai kemaslahatan. Selanjutnya, melalui kemaslahatan ilmu ekonomi syariah, selalu diarahkan untuk mencapai falah atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, ekonomi syariah itu mengajarkan nilai-nilai semangat untuk mengupayakan rezeki atau seoptimal mungkin dan dibarengi dengan ajaran sedekah atau infak dalam mengimplementasikannya. Jadi seperti itu menurut pemahaman yang saya dapat di dalam artikel ini, yang mana sangat penting kita pemahaman tentang ilmu ekonomi menurut pandangan filsafat. Tentunya ini menjadi landasan kita untuk lebih bijak lagi permasalahan ekonomi syariah dengan ekonomi sekuler pada umumnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.